Baik, di part ketiga ini kita akan melakukan replicate ke sumbu Z. X sudah, Y sudah, sekarang sumbu Z. Bisa dibuka modulnya. Ini hasil replicate di sumbu sebelumnya, sumbu Y. Ya, sekarang kita ingin melakukan duplikasi ke sumbu Z-nya. Ingat, karena kita ingin membuat towernya hanya di grid ujung saja, atau hanya di grid 1 dan 2 saja. Jadi nanti kita seleksi adalah grid 1 sampai 2 saja. Ya, caranya buka lagi, pilih yang all stories, kita seleksi elemen struktur yang ada dan berada di antara grid 1 dan grid 2. Ya, seperti ini. Sekarang seleksinya dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, misalnya ini, kena yang balok di grid 2, 3. Dia tidak akan terseleksi. Berbeda dari kanan ke kiri, akan terseleksi, ya. Jadi kita seleksi grid 1 sampai grid 2 seperti ini. Ya, sudah terseleksi semuanya. Setelah itu, caranya sama. Edit, lalu pilih replicate, pilih yang story. Lalu story mana saja yang akan kita copy, atau akan kita copy kemana. Kita pilih story 4 dan story 3. Lalu kita pilih OK. Ya, muncul, bisa dilihat di tampilan 3D-nya, hasil replicate di sumbu Z. Ya. Setelah itu kita save dulu. Ya, muncul seperti ini. Jadi kita sudah selesai melakukan duplikasi di sumbu X, Y, dan Z. Ya, tampilannya seperti ini. Tadi bedanya apa antara one story, all story, dan similar stories? Ya, ini saya jelaskan sedikit. Misalkan yang aktif sekarang adalah hanya one story. One story kalau saya seleksi plat di tengah ini, tidak kelihatan ya. Coba saya seleksi grid 1, 2, A, dan B. Dia hanya di area story 2 saja yang terseleksi. Ya. Lalu kita ulangi. Kalau kita aktifkan yang all stories, kita seleksi, dia akan terseleksi di all stories atau semua story atau semua lantai. Ya. Lalu bagaimana jika kita pilih similar stories? Jadi di sini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu grup-grup mana saja stories yang sama. Caranya kita setting dulu. Kita klik kanan, atau bisa dipilih edit stories. Di sini kita pilih modify show data. Nah, di sini ada similar to. Misalkan mau saya buat yang story 2 ini, saya buat sama ya. Story 1 kita buat sebagai story masternya. Story 2 akan sama dengan story pertama. Ya. Sedangkan story 3 akan saya buat sama dengan story 4. Ya. Jadi story 1 masternya, story 2 sama dengan story 1, story 3 masternya, story 4 sama dengan story yang ketiga.
Setelah itu pilih OK. Oke. Sekarang aktif yang similar stories. Misalkan saya akan menseleksi yang di story 2. Lalu yang akan terseleksi adalah yang story 1 dan 2. Jadi tergantung grup story yang telah kita definisikan sebelumnya. Ya. Setelah selesai modify grid, tinggal kita analisis saja. Agak berat karena semakin besar struktur yang kita buat. Ini tampilannya, tampilan 3D-nya. Karena tadi struktur yang dari awal yang kita buat itu sudah memiliki beban ya. Bisa kita cek display, load assign, misalkan beban di plat cell. Kita mau lihat beban live-nya. agak error sedikit, agak tegang. Kita tunggu. Ya, ini tampilannya. Di plat ada beban sebesar 200. Jadi kalau awalnya sudah ada beban, setelah kita replicate juga akan ada beban. Ya, dan seterusnya. Jadi untuk memeriksa gaya dalam sama, tinggal pilih display force stress diagram. Kita mau lihat misalkan aksialnya. Oke. Ini adalah gaya aksial atau normalnya. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk kelas reguler, nanti soal ujiannya akan saya share kembali ya. Untuk tugas, nanti saya lampirkan email saya. Tolong dari tugas pertama sampai tugas terakhir bisa kirim ke email saya tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.